Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatil Islam wa ala an ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin mutahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ma ba'du ya. Sedikit kemarin tentang koreksi yang kemarin ya. Ada yang perlu dikoreksi yang kemarin tentang makan harta anak yatim dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil berarti enggak memenuhi tuntunan syariat. Kalau jual beli atau apa segala macam ya dipersilakan, atau diberi atau segala macam. Nah, gimana masalah tentang kalau orang tua makan anak yatim tadi, ibunya berarti, atau misalkan pengurus anak yatim tadi ya. Mereka kan punya jasa juga. Rasulullah itu disebutin Abul Yatim, ayahnya anak yatim, dari saing beliau sama anak yatim. Nah, disebutin di syarah lain dari kitab Risalatul Jami'ah namanya Anwarul Lami'ah, halaman 673, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan yang penyusun Hadrah Basaudan itu, beliau bilang wa qadru hisalil qayyimil fakir an ya'kula bil ma'ruf. Ringkas saja tuh. Nah, diperkenankan bagi pengurus fakir, pengurus orang anak yatim tadi, an ya'kula bil ma'ruf. Boleh makan tapi sekedarnya ma'ruf. Cara yang baik, maksudnya enggak berlebih-lebihan, enggak boros. Kalau memang dia butuh buat makan ibu ini butuh buat makan sekedarnya, selayaknya, bukan bermewah-mewahan, boleh diperbolehkan. Kalau bentar disebut boleh tadi segimana ukurannya, khilaf para ulama. Ada yang ulama tuh sampai ketat banget seukuran seujung jari aja ada yang sampai gitu. Saking nggak mau terjerumus sama makan harta anak yatim ini, sebab ini dosa pangmadagna. Di antara dosa besar, ada dosa yang paling besar di antara sekian dosa besar, di antaranya dosa memakan harta anak yatim, menggunakan harta anak yatim. 7 ya. Dosa paling besar di antaranya makan harta anak yatim. Nah, masih tentang maksiat perut tuh disebutkan wa kulli ma harramallahu ta'ala alaihi minal ma'kulat wal masyrubat. Selain makan harta anak yatim, maksiat perut tuh minum khamar, makan riba, juga segala hal yang Allah haramkan padanya minal ma'kulat wal masyrubat, daripada makanan juga daripada minuman. Nah, wa min ma'asil batni, di antara maksiat perut itu aklu ma harramallahu ta'ala alaina aklahu. Makan pada sesuatu yang Allah sudah haramkan bagi kita untuk dimakan, seperti kal maitah illa lil muttar, seperti makan bangkai. Makan bangkai yang disembelihnya bukan cara yang syariat ya, enggak pakai basmalah dan seterusnya, enggak memenuhi syarat-syarat penyembelihan yang diatur oleh syariat. Bangkai berarti mati terbanting, mati macam-macam, mungkin digilas apalah, tabrak apa, bangkai enggak boleh dimakan. Nah, bangkai enggak boleh dimakan walaupun makanannya aslinya halal. Halal itu harus disembelih kecuali kalau ikan, kecuali kalau jarod belalang enggak apa-apa, itu mah bangkainya juga halal. Nah, selain bangkai 3 haram tapi yang boleh dimakan bangkai yang halal tuh ikan sama belalang tadi. Bangkai manusia suci juga ya, tapi bukan untuk konsumsi ya. Nah, selain itu bangkai najis mau dari hewan yang boleh dimakan, yang dihalalkan untuk dimakan, atau kalau itu harus kehalalan tadi harus disembelih dengan cara yang syar'i Tapi kalau hewan yang enggak halal dimakan seperti yang bertaring untuk bisa mengoyak daging dan sebagainya, yang hidup di 2 alam itu mau disembelih enggak disembelih tetap bangkai hukumnya. Nah gitu. Jadi bangkai haram dimakan, termasuk maksiat perut makan bangkai itu, kecuali bagi orang yang terdesak, kepepet, enggak ada lagi makanan kecuali itu, dia udah lapar, sekiranya dia enggak makan khawatir
ada bahaya ya gitu. Nah, saat itu dia boleh makan ya. Bisa mati atau bisa ya bisa mati ya. Kalau dia bisa mati gara-gara menurut ukuran dia, kan kita yang lebih tahu kondisi kita tuh ya selain Allah ya diri kita ya. Kadang ceritain sama orang juga orang nggak tahu kok kondisi kita, nggak bisa dijelasin, kadang-kadang orang nggak ngerti. Oh aja dia yang ngerasanya kita. Nah, di saat kita ngerasa di suatu waktu ya, nauzubillah sih nggak mau keadaan kayak gitu ya. Nasallallahu alaihi. Kalau ada seorang dalam keadaan kepepet, kelaparan, bener-bener udah 2 hari mungkin nggak makan, kalau nggak makan lagi nih bahaya nih. Sementara yang ada cuma bangke, boleh makan. Itu juga sekedarnya, sekedar ada tenaga mempertahankan hidup aja. Terus walah mul hinzir, yang selanjutnya makan hinzir babi, wal maghsub dan makan harta gosap, harta rampasan, wal masruk dan harta curian, wasaidul haram dan makan daripada berburu yang diharamkan, tanah orang atau apa ya, ada syarat-syaratnya. Berburu yang halal atau tanah yang memang mawat ya, tanah yang apa ya, tergantung terlihatnya. Ada bab soidnya ya, ada bab berburu gimana dulu nggak boleh sembarangan juga berburu, ada ilmunya juga. Wa kullu ma yadurru bil badan, juga segala makanan yang kira-kira bisa berbahaya untuk badan. Intinya itu ya, untuk daf'ul mador untuk mencegah mudarat. Mudarat itu ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Allah lebih tahu apa yang mudarat. Makanya ada beberapa mungkin kita nggak tahu nih, yang diharamkan kenapa, pasal nggak apa-apa tuh. Nah, Allah lebih tahu. Ada yang bisa kita jangkau mudaratnya, kayak khamar jelas itu bahaya. Ya. Walaupun disebutin Al-Quran nggak menampik akan adanya manfaat khamar, tapi lebih banyak mudaratnya di situ nih haramannya. Jadi Allah haramkan sesuatu itu karena memang ada masalah di situ, ada problem di situ, baik duniawi atau ukhrawi. Wa min ma'asil batni aidon, di antara maksiat perut juga kalau tadi berupa makanan. Aidon syurubu ma harramallahu taala alaina syurbahu. Meminum minuman yang sekiranya Allah haramkan untuk diminum. Seperti apa? Kadam, seperti darah. Walabani malayukal lahmu, dan minum susu dari hewan yang enggak dimakan dagingnya. Susu singa mamalia yang kira-kira enggak dimakan. Apa tuh? Kalau buaya mah enggak ada susunya. Berit. Ada susunya. Kucing. Dan seterusnya deh. Pokoknya apa yang kira-kira enggak dimakan dagingnya berarti susunya najis dan haram deh. Wan najasat, dan benda-benda najis. Apa aja benda-benda najis nggak boleh dimakan. Banyak tuh kadang-kadang orang yang intinya sih mau ngumbar hawa nafsu, makanan yang halal banyak, tapi dia penasaran makanan ekstrim yang dicari. Tahu apa deh, macam-macam, mungkin kelawar apa dan sebagainya. Kayak nggak ada barang makanan lain aja. Akhirnya kan diungkap akhirnya banyak penyakit juga dari situ kan ketahuan. Wa nahwi dzalika minal ma'iyat allati yahrumu syurbuha. Yahrumu syurbuha. Dan apapun aja yang kira-kira dari cairan dari yang kira-kira diharamkan untuk diminum ya. Jadi jangan makan, jangan minum kecuali yang baik. Nah, kalau orang tanya apa yang Allah halalkan? Allah yang halalkan thayyibat, hal-hal yang baik. Sehat buat badan. Pasti kalau dihalalkan pasti udah yakin aja sehat. Tetap dalam porsinya ya. Kan syariat juga ngatur jangan berlebihan. Kenapa kok jadi penyakit makan? Itu mau berlebihan. Lalu juga wala tusrifu wa kulu wasyrabu wala tusrifu. Makan minum silakan, jangan berlebihan. Sehat sebenarnya itu di rumus kesehatan yang luar biasa dari Al-Qur'an. Makan minum jangan berlebihan. Walaupun yang halal. Nah, disebutin ya gitu. Datang dalam kitab Dalil Muslim. Riwayat dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha aminal halal am minal haram." Rawahul Bukhari wan Nasai. Dari riwayat sahabat Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nas, bakal datang pada manusia zamanun la yubali mar'u ma akhadha." Di satu zaman bakal datang zaman masa satu pada manusia di mana di masa tersebut orang udah nggak peduli lagi apa yang diambil
yang dia hasilkan dari kerjanya, usahanya, atau apa aja yang dia dapat dari pemberian kah, aminal halal, aminal haram. Apakah itu yang dia usahakan, dia kerjakan, dia dapetin ya, dari yang halal atau yang haram? Bodoh teuing, penting kan duit aing mah ya. Penting bisa dahar aing mah kadang-kadang gitu ya. Bisa minum ya. Penting bisa makan, bisa minum, bisa kaya. Nah, udah bahaya nih ya. Kalau udah nggak ada kepedulian sama sekali, udah nggak tahu rambu-rambu lagi, ya udah ya. Itu kata Nabi bakal datang zamannya. Nggak tahu zaman sekarang udah masuk belum ya? Wallahualam. Udah nggak peduli ya. Dibilangin sama para ulama, para guru, ini nggak boleh. Tuh, ya. Dibilang sama ulama bahwa ini apa haram, tetap aja dijalanin nih. Jangan-jangan masa itu udah datang sekarang nih. Wallahu a'lam. Lihat aja kondisi umumnya kita gimana ya, pribadi kita lah ya. Sebelum kita lihat ini, kita perhatian nggak sama halal haram. Allah nyatain apa? Sebelum Allah perintahin beramal soleh, Allah perintahin makan bagus dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai orang-orang yang beriman ya, Allah panggil kita dengan iman ya. Mun beriman ya. Mun beriman ya susah ya. Perintah Allah itu butuh iman ya, untuk mematuhinya. Wahai sekalian yang beriman, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari hal yang baik. Dari yang baik maksudnya yang dari yang halal ya. Baru Allah nyebutin wa'malu sholihan, beramal soleh. Allah nggak bilang dulu amal soleh sebelum makan bagus dulu. Ini nunjukin kata ulama banyak sekali petunjuk di situ, dirumuskan dalam ayat tersebut. Artinya pentingnya makan halal tuh sangat diperhatikan sama syariat. Jadi lagian nggak bakal orang bisa beramal soleh tanpa makan halal. Makan halal tuh penting banget. Jadi gimana caranya? Orang tuh pasti dikasih rezeki. Allah udah jamin kok. Kenapa kita bilang pasti? Karena Allah yang berjanji. Cuman masalah dia dapat haram halal itu pilihan kita. Tapi rezeki Allah udah jamin. Jadi bersabarlah ketika kita berusaha, berdagang atau apapun gitu. Jangan sampai melabrak perintah Allah. Udah yakin kita bersabar di saat ada di hadapan kita mungkin sesuatu tawaran dari haram. Kalau kita bersabar, insya Allah bakal dapat nilai yang sama dari yang halal. Sabar kuncinya gitu. Kadang-kadang suka ketipu nggak mau sabar. Akhirnya gitu. Kalau pencuri itu sabar, dia nyuri berapa? 10 juta, 20 juta. Nah, dia bersabar, nggak mau mencuri, takut sama Allah. Jauhin haram tadi. Yakin bakal dapat 10 juta dari jalan yang halal. Gitu. Cuman masalahnya banyak kan orang nggak sabar. Kan jauh dari maksiat juga perlu sabar, lebih berat dibandingkan sabar untuk konsisten dalam ketaatan nah gitu. Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah nyebutin man adraka ila man kana yaqilu ma yudkhilu jawfah. Tidak akan mendapatkan orang yang dapat sesuatu daripada ibadah, din segala macam kecuali orang yang menyadari apa yang masuk dari perutnya. Jadi harus seleksi kita, harus disaring nih. Kalau kita mau dapetin sesuatu dari pemberian Allah, anugerah Allah, banyak hal gitu yang didapetin sama orang-orang soleh, dia harus perhatikan dulu apa yang mau masuk perutnya nih, makanan, minuman. Kalau dia nggak ketat di situ, jangan harap bisa jadi orang soleh dah. Intinya gitu. Nah, wa qad la'anallahu akilar riba wa kullaman a'ana ala akli. Nah, sekarang tentang persekongkolan dalam maksiat. Kemarin nyebutin tentang makan makan ribanya. Nah di sini disebutin lanjutannya tentang orang yang ikut-ikutan beserta sumbangsih untuk terwujudnya praktek riba. Kan banyak tuh, perserikatannya banyak, persekongkolannya banyak. Sebenarnya sih bukan terbatas makan riba aja. Semua maksiat nggak boleh disokong, nggak boleh didukung. Yang dukung bakal dapat jatah dosanya. Cuman di sini disebutin masalah laknat lebih parah lagi gitu ya. Orang yang ikut sekongkol dalam terwujudnya praktek riba, dia dapat laknat Allah. Apa laknat itu? Maktu min rahmatillah, itu orang yang terputus dari rahmat Allah. Rahmat Allah yang khusus. Kan rahmat Allah itu ada yang khusus, ada yang am. Kalau yang am semua iblis juga dapat. Tapi rahmat Allah yang khusus bakal Allah kasih pada orang-orang khusus juga. Ar-rahmah
yahus wal bala yaum. Rahmat itu khusus, datangnya nggak sembarang orang. Rahmat yang khusus tadi. Sedangkan bala menyebar. Makanya kita hati-hati ya, amar ma'ruf nahi munkar itu harus ditegakkan. Karena kalau yang maksiat ini dibiarin, yang soleh juga kena getahnya gitu. Nah, ini orang yang makan riba, dia bakal terputus dari rahmat Allah yang khusus. Artinya dia nggak bakal dapetin apa janji-janji Allah bagi orang-orang yang melakukan amal ibadah ketaatan. Apa aja misalkan orang gini, dilaknat, diputus. Itu semua rahmat. Pemberian Allah itu rahmat. Mungkin dikasih ampunan, dikasih apa? Wah repot dah ya. Dikasih hati yang tenang, dikasih keberkahan. Nggak bakal dapat semua ya. Kalau dia laknat Allah. Jadi hidupnya belangsak ya. Merugi ya. Nah, jadi disebutin bahwa Allah melaknat orang yang makan riba, juga setiap orang yang membantu untuk makan riba. Makan di sini dalam arti umum, bukan hanya makan masukin sesuatu ke mulut aja. Cuman kenapa digunakan kata akal, karena memang kebanyakan rezeki itu tujuannya utamanya dimakan. Nah, itu saya menggunakan kata yang khusus tapi tujuannya umum gitu. Nah, wadalilu zalika ma rawahul Imam Ahmad. Jadi pakai apa aja, mau dipakai buat beli pakaian, mau pakai beli buat rumah, mobil, tanah dan sebagainya, sama aja disebut aklu riba, makan riba berarti. Wa dalilu zalika ma rawahul Imam Ahmad an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an abih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud alias Ibnu Mas'ud dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qal la'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Satu, makan riba udah jelas ya. Wa muwakkaluhu, bahkan bukan hanya yang makan riba, kliennya, nih, pemegang kuasanya yang dikuasain. Ya. Yang minumnya, yang pemegang kuasa, mungkin yang jualan ya. Ya, bukan jualan punya barang dia tapi dititipan gitu ya. Muwakkal. Wa syahidai, juga orang yang kedua saksinya. Saksi jual belinya, transaksinya. Wa katibuhu. Wa katibahu, dan juru tulisnya. Kalau misalkan ada pakai apa, tulis-tulis, transaksinya pakai tulis-tulis, dia juga dapat. Jadi semua nih persekongkolan dalam wujud riba. Ya, berarti di situ hati-hati kalau misalkan jadi pegawai di perusahaan riba, misalkan perusahaan yang ada praktek riba di situ, dapat juga nih laknatnya. Jangan harap dapat berkah. Mungkin harta banyak, bisa jadi, mungkin aja. Tapi berkah jangan harap. Kenapa? Ya disebutin dilaknat. Laknat nggak mungkin orang dilaknat dapat berkah. Oh dapat tumaninah, bohong tumaninah. Itu penipuan setan aja. Ya. Kalau misalkan ada kok tenang-tenang aja, ya ditutupin sama setan. Ya. Kok ada orang sih buat maksiat senang, berarti hatinya udah tertutup, udah mati. Ya. Udah mati kayak gitu. Ya. Lebih parah lagi justru. Ya. Qala di mana beliau berkata bahwa Rasul bersabda, ma zahara fi qaumir riba wal zina illa ahalu bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla. Tidaklah tampak pada satu kaum riba dan zina. Satu kaum tampak riba dan zina, enggak mungkin tampak riba dan zina maksudnya udah tampil, udah kelihatan, udah banyak gitu ya. Udah menyebar. Terkecuali mereka secara tidak langsung sudah memberikan peluang untuk pribadi mereka dapatin siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak nantang siksanya Allah. Kalau udah riba dan zina sudah tampak di satu kaum. Artinya tampak udah enggak ada malu-malunya lagi dah. Zina enggak ada malu-malu lagi. Maksudnya malu deh. Sekarang ya biasa-biasa aja. Malah kadang-kadang sengaja dibuat video atau apalah, ya Allah. Itu kan berarti dia seakan berani nantang gitu ya. Yang gitu juga riba diiklankan di apa ya. Nah, sekarang di mana-mana ya kayaknya kayak gini ada aja ya. Alhamdulillah ya. Minimal kita, diri kita, keluarga kita, sahabat, tetangga kita, gimana caranya jangan sampai hal kayak gini nih diperkenankan ya. Buat peraturan daerah. Kita nggak bisa buat negara yang syariat misalkan ya. Ya peraturan di rumah lah. Peraturan di rumah, peraturan di tetangga kompromikan sama orang kampung gimana caranya jangan sampai ada zina dan riba yang diperkenankan, diunggang misalkan. Contoh-contoh dekat gitu ya. Kalau kita ngomong negara mungkin susah gitu. Ya, kita nggak
nggak boleh ada bank keliling masuk itu contoh-contoh kita. Berarti ada keinginan untuk praktek tadi. Nah gitu. Wa ma rawahu Muslimun fi shahihi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, qol la'ana Rasulullah SAW akil riba. Rasulullah melaknat yang makan riba, wa mukilahu, dan orang yang diwakilkannya, dapat dipasrahkannya, wa katibahu, itu yang orang yang misalkan dia nggak punya modal dikasih barangnya untuk jualin dan sebagainya. Pokoknya yang diwakilkan untuk apa? Untuk menjual kah? Untuk simpen kah? Wa katibahu, dan penulisnya, wa syahidaihi, dan kedua saksinya. Wa qala, dan Rasul bersabda, hum sawa, mereka sama. Porsinya sama. Dibagi rata laknat dari Allah, dari Rasulullah SAW. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, hadza tasrihun bi tahrimi kitabatil mubayyah bainal mutarabiyain. Hadis ini jelas ya. Jadi penjelas akan haramnya menulis akad jual beli antara dua orang riba. Oh saya mah cuma nulis, ntar upah tulis, sama dapat juga tuh ya. Namanya kan nyebutin katibah ya. Oh saya mah nggak minum, saya mah bukan penjual, bukan pembeli, cuman juru tulis saja, saya digaji karena nulisnya. Enggak, tetap sama udah jelas dari Nabi penulisnya kok wa syahadati alaihima. Nah, sekretarisnya dong. Karena kan ada tuh. Janganlah dikerja-kerja di bank mah. Kerja di bank resiko deh. Wa syahadati alaihima. Dan saksi atas keduanya itu udah jelas dari Nabi. Wa fihi tahrimul i'anah alal batil. Di hadis itu juga menunjukkan akan keharaman membantu atas suatu kebatilan. Dalam hadis ini memang khususnya kepada riba, tapi secara tidak langsungnya ada isyarah, ada petunjuk bahwa yang batil jangan dibantu-bantu. Orang yang bantu zolim, dia zolim juga. Kalau orang yang menolak, yang membenarkan kezaliman, bahkan bisa jadi kafir ya. Bahwa zolim itu nggak apa-apa, berarti menentang syariat di situ mah. Konteks itu bisa mencopotkan keimanan dia, nauzubillah. Jadi nggak boleh itu ya. Harus minimal kalau kita nggak bisa melawan kezaliman dengan nyata-nyata, hati kita harus nolak, minimal banget itu udah ya. Nah, wala ana syahribal khamri wa kullaman aana ala syurbihi hatal ba'i alahu. Allah juga melaknat orang yang minum khamar, segala hal yang memabukkan, dan setiap orang yang membantu untuk minum khamar. Oh saya emang nggak minum, cuman itu teras dia mau duduk-duduk minum-minum di situ, ya sudahlah nggak apa-apa. Gitu doang, sama aja. Berarti memfasilitasi, gantu gitu ya, nggak boleh. Usir aja kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu misalkan ada di dekat kita, di pekarangan kita. Banjur hatal ba'i alahu. Sampai yang jual daripada minum khamar. Nggak minum, cuman jual, tepat sama dilaknat juga. Wa dalilu zalika, dalil itu bahwa mereka dapat laknat dari mana? Qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasulullah, la'anallahul khamra wa syaribaha wa saqiha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asirha wa mu'tasirha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Sampai 10 nih. Korporasi khamar nih. Persekongkolan dalam khamar, persekongkolan dalam kebatilan. Allah laknat yang khamarnya dilaknat sama Allah. Terus yang minumnya, kedua. Yang ketiga, yang mau minumin, dia mah nggak minum, saya mah cuma bantu gini nih. Atau yang nuanginnya juga sama. Bukan. Nah, wa mubta'ah, dan orang yang ngejualnya. Wa asirah, dan yang memerasnya. Sebelum proses kan ada mau produksi khamar, meras dulu, saya mah cuma meras. Perasaan buat siapa? Itu buat perusahaan bir, buat perusahaan khamar, merasin doang. Saya mah ini nggak jadi khamar, ini mah cuma perasaan buah doang. Tapi tahu dia buat dipakai di sana, sama dapat juga. Nah, berapa tadi? Khamarnya, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, wa mu'tasirah, dan orang yang minta perasin. Pesan tuh dari papa itu, minta perasin. Buat apa? Buat situ. Ya, dia tahu, pesanin juga. Pemesannya. Wa hamilaha, dan orang yang bawainnya. Wal mahmulata alaih, yang diikut dibawa dalam satu tempat. Kena juga, kena getahnya.
kalau ada kita nih digigit sama semut, yang gigit semut, misalkan katakan namanya semut itu namanya si Alek, semut Alek habis ngigit kita kesel, lari dia ke peralon, di peralon itu banyak semut banyak, ada yang namanya apa tahu banyak, ada ribuan mungkin ada ratusan, tapi dari kesalnya nih yang digigit tadi ambil minyak siram ke situ bakar mati semua. Ibarat seperti itulah. Jadi kena getahnya orang yang melakukan kesalahan. Makanya jangan punya hubungan sama orang-orang kayak gitu tuh. Barang siapa yang jalan sama orang zalimnya nggak boleh jalan ngobrol. Udah putus hubungan. Mutusin silaturahim nggak apa-apa. Ini memang diperintahin kalau dalam ini. Biar ada pesan sama mereka bahwa kita nggak setuju. Justru itu bentuk rahmat kita sama mereka. Jangan dibiarin mereka selalu salah dalam ketenangan gitu. Nggak boleh tenang dalam salah. Harus merasa gelisah. Nah di situ ya. Nah itu beres tentang maksiat perut. Lalu Syekh Abdullah bin Ahmad bin Sudan dalam syarah yang beda yang tadi disebut Anwarul Lamiah, beliau buat penutup dari bab maksiat perut. Itu kan tentang haramnya. Ini ada tentang adabnya. Gimana kita mengelola nikmat Allah yang disebut perut ini. Wa yusannu an la yazida fil akli ala an yaj'ala sulusan li ta'amihi wa sulusan li syarabihi wa sulusan li nafasihi. Disunnahkan, sunnah ya, ini sunnah bukan wajib, agar enggak lebih makan itu daripada menjadikannya di porsinya di perut kita sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Itu yang dipakai sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gitu aja, simpel, nggak makannya dikit-dikit, enggak, makannya standar, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga buat nafas, jadi dibagi 3 perutnya, dibagi 3 ruang, tapi konsisten, jaga terus, kalau kita bisa begitu, itu kan nggak susah-susah amat sebenarnya, cuman kadang kita pengen enak-enak mulu, apalagi makanan banyak gitu ya. Nah kalau kita bisa begitu, itu target kita minimal lah. Kalau kita belum bisa begini sekarang, minimal kita harus ada cita-cita ke situ, dikit-dikit menempuh jalan ke situ. Kenapa sih? Wasyab'u minal halal mazmumun. Karena kenyang dari halal itu tercela. Dosa enggak, tapi tercela. Dianggap goreng ku syariat. Dianggap jelek sama syariat. Fadlan anil haram, apalagi kalau dari haram kenyang. Kan kalau haram walaupun dikit juga haram. Gitu. Li'annahu kenapa? Kok tercela sih makan yang halal, kenyang dari yang halal? Karena kenyang dari halal itu li'annahu yuqassil qalba. Karena kenyang dari yang halal itu bisa ngerasin hati. Biasa kenyang lagi. Sering kenyang gitu ya. Lama-lama hati kita keras, susah daripada sehat. Dinasihatin orang tua, ulama enggak dengar-dengar susah gitu ya. Bisa jadi efek dari biasa kenyang dari halal Kalau yang haram udah matiin hati, itu mah bukan ngerasin hati, matiin hati bisa jadi. Wayaskulul jawarih anituah. Pertama, ngerasin hati. Kenapa nggak boleh sering-sering kenyang dari yang halal? Kedua, karena kenyang itu bisa menyebabkan anggota tubuh kita ini jadi berat untuk taat. Ya kalau kenyang gimana sih? Contoh lagi puasa aja. Pas lagi puasa siang enak aja sholat, enak aja baca Quran. Wah, lebih getol gitu, lebih dari biasanya maksudnya. Kalau hari-hari biasa kan kita kan baca Quran hoream pisan. Lagi puasa mah asa kebantu gitu, ada bantuan. Nah, pas buka habis-habisan, udah di tarawih susah, ngantuk, macam-macam baca Quran tewas semua. Bener memang beratin. Masa iya sih ulama nggak tahu ulama tahu. Ulama tuh belajarnya dari syariat, sehingga apa yang disebutin sama ulama tuh dekat sama kebenaran gitu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutin di kesempatan yang akan datang. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha asrafna fatub alaina taubah taghsili kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina.